Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabih: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu nikmat yang berupa kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat hidayah petunjuk, dan nikmat yang besar yaitu iman dan Islam. Yang dengan iman dan Islam inilah kita akan terus berusaha dan mohon kepada Allah Ta'ala bimbingannya untuk meniti jalannya, yaitu meniti jalan as-sirat al-mustaqim, berada di atas jalannya Allah dan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah ikhwah azani wa azkullah, kita akan menyampaikan lanjutan membacakan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kita bacakan kesempatan kali ini hadis yang ke-13, yang tema atau judulnya tentang kamalul iman, tentang kesempurnaan iman. Dari judulnya kesempurnaan iman ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin maka bisa jadi memiliki iman sempurna, bisa jadi imannya belum sempurna. Salah satu indikasi, salah satu tanda kesempurnaan iman itu apa? Maka hadis yang akan kita bacakan di sini. Hadis yang ke-13 yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu beliau menukil hadis an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Anas bin Malik adalah pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam riwayat lain minal khairi, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Meskipun lafadz letterlocknya di sini tidaklah beriman,
salah seorang di antara kalian, tapi maknanya adalah tidak sempurna. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Sampai kapan supaya bisa sempurna? Ini hal yang bisa menyempurnakan iman. Hatta yuhibba li akhi, hingga dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Dalam riwayat dikatakan minal khair, yaitu yang berupa kebaikan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis sahih ini diriwayatkan dari banyak perawi, di antaranya Imam Bukhari, juga Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan yang lainnya. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kita kepada makna singkat dari hadis ini dulu. Bahwasanya hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik, beliau adalah pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana salah satu hal yang disampaikan oleh beliau tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau mendampingi atau berada membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menanyai pekerjaan yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Tanya saja tidak, apalagi mengkritik. Padahal kalau di masyarakat kita namanya pembantu itu sudah jadi apa? Ya jadi bahan untuk suruhan majikannya, kan demikian. Nah, memang dia jadikan pembantu, maka majikan menyuruh sudah biasa. Jadi kerjakan ini, jangan melakukan itu, kamu salah dan seterusnya. Itu di masyarakat kita biasa. Itulah manusia. Artinya itulah manusia yang banyak kekurangannya. Tidak Rasulullah SAW. Beliau ya pribadinya diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, selama 10 tahun yaitu menjadi pembantu Rasulullah SAW, Rasul menanyakan pekerjaannya saja dalam arti kenapa kamu melakukan ini, tidak pernah. Yang artinya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW menunjukkan bagaimanakah menghargai yaitu pekerjaan-pekerjaan dari Anas bin Malik, dan menunjukkan akhlak mulia beliau. Nah, di dalam isi hadis singkat di sini menunjukkan tentang masalah bagaimanakah kita harus memiliki kepedulian kepada orang lain sesama mukmin. Bahkan tidak hanya peduli, sampai yang namanya yaitu mahabbah, cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai saudaranya, mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Nah, ini kalimat lafadz terjemahannya harus kita perhatikan, jangan pemahaman yang mungkin sering kita dengarkan dengan bahasa yang bahasa yang singkat, yaitu biasanya diterjemahkan tidaklah sempurna atau tidak beriman salah seorang dari kalian ya hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu bahasa yang sering kita dengarkan, yaitu hingga seseorang ini mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini adalah bahasa yang kurang lengkap, karena di dalam lafaz itu ada kata-kata yuhibbu li akhi, dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang cintai sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya ada hal-hal, tidak satu saja, tidak mengatakan wis pokoknya harus cinta ya, tapi apa ya, apa yang dicintai dan apa yang tidak, begitu. Kalau kita mencintai sesuatu yang ada pada saudara kita, maka tidak kemudian kita apapun dilakukan kita cintai. Tentunya harus dipilah dan dipilih. Makanya di akhir hadis ini, di dalam riwayat yang lainnya, yaitu di dalam riwayat dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Ya'la, maka beliau
menambahkan lafadz minal khair dengan lafadz, yaitu awalnya dengan bahasa atau dengan redaksi lain. Lafadznya berbunyi la yablughu abdun haqiqatal iman hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. La yablughu abdun, tidaklah seorang hamba itu mencapai haqiqatal iman, tidak mencapai hakikat keimanan, tidak mencapai hakikat yang sempurna, ya, kesempurnaan iman atau iman yang sempurna. Jadi hamba ini tidak akan atau dia tidak bisa mencapai hakikat iman atau iman yang sempurna sampai kapan? Hatta yuhibbalin nas, hingga dia mencintai manusia. Ini bahasanya nas, manusia umum. Ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya, minal khair, yang berupa kebaikan, yang berupa kebaikan. Nah, kata-kata minal khair ini sangat penting sekali untuk dijadikan qayyid, untuk dijadikan indikasi, untuk dijadikan indikatornya. Apa yang harus kita berikan kepada orang lain sesama mukmin, cinta yang bagaimana yang kita berikan, yaitu minal khair, yang berupa kebaikan-kebaikan, bukan syar, bukan keburukan. Ini maknanya. Maka Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, mengomentari tentang hadis ini, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya tambahan minal khair, tambahan dari kebaikan ini adalah merupakan tambahan yang sangat penting, tambahan yang sangat penting untuk bisa menentukan makna yang dimaksud di dalam hadis ini. Jadi tidak pokoknya cinta kepada saudaranya. Apa yang dicintai? Pokoknya cinta karena dia sudah teman lama, karena dia sudah banyak membantu dan yang lainnya. Ya. Ketika dia memiliki ketidakbaikan atau keburukan, tidak apa-apa, pokoknya saya cinta saja. Ya, kan disuruh cinta sama mukmin, sesama mukmin. Nah, ini harus dipilah. Maka minal khair, yang berupa kebaikan, ini menjadi penentu maksud di dalam hadis ini. Karena yang namanya khair ini dimaksud adalah amalan-amalan ketaatan, bukan amalan-amalan yang kemaksiatan. Amalan-amalan ketaatan bukan kemaksiatan. Maka ketika kita memasukkan yaitu al-khair di sini, kebaikan, ini lebih jelas. Ini adalah lebih jelas. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Baik. Sekarang kita lihat dari awal lagi mengenai masalah keimanan. Di awal dikatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna salah seorang di antara kalian, iman salah seorang di antara kalian. Dikatakan la yu'minu ahadukum, tapi maknanya tidak sempurna keimanan seseorang. Nah, ini menunjukkan tadi iman itu ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Nah, sedikit kira murojaah dulu supaya nanti lebih jelas. Iman itu yang sering sudah kita pelajari, itu mencakup 3 hal sebagaimana makna iman itu sendiri, yaitu i'tiqadun bil qalb, keyakinan di dalam hati, wa iqrarun bil lisan, yaitu ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, yaitu amalan dengan anggota badan. Ini ya, iman itu maknanya demikian. Maka dari itu bisa jadi seseorang itu ketika mewujudkan imannya, ya, dia memiliki keyakinan yang sudah benar. Dia sudah mengikrarkan keimanannya, namun bisa jadi amalannya dengan anggota badan itu belum. Ya, amalannya dengan anggota badan itu belum, maka belum sempurna. Nah, yang kita bahas ini adalah terkait dengan mahabbah, terkait dengan rasa cinta. Ini masuk di dalam
al-qalb, masuk di dalam hati, ataukah masuk di dalam lisan, ataukah masuk di dalam anggota badan? Masuk yang mana? Masuk di dalam yang pertama, i'tiqadun bil qalb. Masuk dalam amalan hati. Ya, amalan itu ada amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Maka i'tiqadun bil qalb, meyakini dengan hati ini Anda butuh diamalkan. Mengamalkannya salah satunya dengan mewujudkan mahabbah, mewujudkan rasa cinta. Ini adalah amalan hati. Nah, tampaknya ya azani wa azakullah, seseorang itu mungkin lisannya sudah mengamalkan amalan-amalan yang seharusnya. Dia mengikrarkan dirinya seorang muslim, seorang mukmin. Dia mengucapkan yaitu kata-kata yang baik. Dia gunakan lisannya untuk membaca doa di dalam sholat, di luar sholat, dan yang lainnya. Anggota badannya melakukan amalan-amalan yang seharusnya. Ya, ketika punya rezeki, dia sedekah dengan rezekinya melalui tangannya, membantu orang lain dan yang lainnya. Akan tetapi kadang-kadang masalah hati ini yang tidak mudah. Hati ini yang masalah yang tidak mudah. Oleh karena itu, maka tentang masalah mahabbah ini urusannya adalah masalah hati. Sehingga dari 3 indikasi iman ini, maka yang pertama inilah yang harus selalu kita jaga. Dan ini yang tersulit, urusan dengan hati ini. Ya. Karena apa? Ya karena hati ini berbolak-balik, berubah-ubah. Maka kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tayyib. Ini yang pertama adalah makna iman itu sendiri. Kemudian ketika berbicara tentang masalah iman itu sempurna, berarti ada yang kurang sempurna. Ini menunjukkan sebagaimana i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, lanjutan dari makna tadi itu, i'tiqadun bil qalb, iqrarun bil lisan, amalun bil jawarih. Ya, iman itu juga yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah, iman itu akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah. Adapun berkurang dengan kemaksiatan. Ya, kita sedikit sebutkan mengenai hal ini, bagaimanakah pertambahan dan pengurangan iman atau bertambah dan berkurangnya iman ini. Maka di antara dalil yang menunjukkan iman itu bertambah, kalau ada dalil menunjukkan iman itu bertambah, berarti ketika itu tidak dilakukan bisa berkurang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya, dalam petikan Al-Hujurat, maka di dalam surat itu di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 173, Allah berfirman fazadahum imana, maka zadahum, maka bertambahlah bagi mereka imana, yaitu iman-iman mereka. Ini petikan dari surat Ali Imran 173. Kemudian juga dalam surat Al-Fatah ayat yang keempat, liyazdadu imanan ma imanihim, yaitu agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Jadi ketika kita memiliki keimanan, melakukan berbagai macam ketaatan, maka iman kita itu semakin bertambah. Kita sudah punya iman, melakukan ketaatan, iman kita semakin bertambah. Ini menunjukkan bahwasanya iman ini bertambah untuk mencapai kesempurnaan. Untuk mencapai kesempurnaan. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tidak seperti orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya iman ya tetap. Mau berbuat ketaatan, mau berbuat kemaksiatan, iman tidak berpengaruh. Ini pernyataan atau keyakinan yang sesat.
Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Ini yang terkait dengan masalah pertambahan keimanan. Maka di dalam ayat sudah disebutkan bahwasanya iman itu bertambah. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah, bentuk atau apa saja amalan-amalan yang membuat iman itu bisa bertambah dan kemudian bisa mencapai kesempurnaan. Di antaranya yang paling jelas yaitu kita harus ma'rifatullah, harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semakin tahu apa yang menjadi haknya Allah dan apa yang menjadi kewajiban kita. Maka kita akan mengetahui kewajiban kita, kita akan wujudkan, kita akan amalkan, kita akan laksanakan, yaitu tuntutan atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin kita melaksanakan perintah Allah ta'ala, iman kita akan semakin bertambah. Begitu juga tentang perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaliknya, iman itu akan berkurang ketika Allah memerintahkan suatu perintah yang kita mengetahuinya kemudian tidak kita lakukan. Tidak kita lakukan. Iman kita bukan tetap di situ, tapi akan turun dan turun. Kenapa? Contoh yang paling mudah misalkan bagi orang-orang yang mereka tahu bahwasanya kewajibannya dia misalkan sholat, dia misalkan puasa Ramadan, dia membayar zakat, ya, misalkan itu, tapi dia tidak melakukannya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat, kenapa kamu tidak puasa? Yang penting saya masih beriman kepada Allah, begitu. Jawabannya demikian. Yang penting saya masih beriman. Ya, maka karena tidak melakukan amalan-amalan ini, maka imannya akan semakin turun. Dan itu sangat mudah bagi dia untuk dipengaruhi oleh syaitan yang pada akhirnya nanti akan bisa keluar dari Islam. Naudzubillah. Maka inilah pentingnya kita untuk terus yaitu berupaya untuk memperbaiki, memperbaharui dan menambah iman kita. Nah, kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai yang keempat, yang dimana menunjukkan inilah iman yang sejati, seorang mukmin yang sejati. Di antara indikasinya terkait dengan penambahan iman ada di dalam ayat ini. Allah berfirman, innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman itu. Di sini diawali dengan kata innama, hanyalah, yang artinya hanya itu saja, pembatasan maksudnya. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu, ya, tandanya adalah orang ketika dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Bahasa sekarang itu makdek atau makjeleb begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita merasakan hal ini? Kapan kita merasakan, kita disebutkan nama Allah, hati kita ini dredeg bahasa Jawanya, ya? Ataukah karena seringnya kita mendengarkan kata-kata Allah, kita biasa saja? Itulah yang terbanyak ya ikhwah. Yang terbanyak seperti itu. Maka hendaklah kita itu ketika disebutkan nama Allah, maka itu paling tidak hati kita ini merasa tergerak, ya. Artinya ketika disebutkan nama Allah, ya, maka kita seakan-akan fokus kita tidak ada yang lain kecuali kepada Allah Ta'ala, ya. Akhirnya berdampak apa? Ketika kita fokus kepada Allah, apa yang salah dalam diri kita, maka segera kita perbaiki. Apa yang harus kita lakukan, segera kita lakukan. Maka disebutkan dalam ayat, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, maka imannya semakin bertambah. Jadi kalau ingin
menambahi iman, perbanyaklah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu membaca Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabbnya mereka bertawakal. Mereka menyerahkan diri kepada atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri, ya, ciri secara hati, ya, ciri yang hubungannya itu dengan hati, keimanan yang hubungannya dengan hati. Yang pertama tadi adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum, hatinya bergerak ketika disebutkan nama Allah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuh, ketika ayatnya dibacakan, zadathum imanan, imannya bertambah. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Allah. Semuanya urusannya hati. Nah, kemudian seorang mukmin yang sebenarnya Allah sebutkan sekarang masalah yang dohir, masalah yang lahir. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Mereka berinfak. Ini wujud dari amalan badan. Maka Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang-orang yang mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Maka dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya kita itu sangat butuh untuk terus, yaitu meningkatkan amalan kita agar iman kita semakin bertambah, agar semakin bertambah. Jangan kita merasa puas dengan kondisi yang ada sekarang ini dalam urusan keimanan. Dalam urusan keimanan, jangan merasa puas dengan keimanan kita. Yang artinya apa? Namanya orang yang puas itu bagaimana? Ya sudah, tidak akan menambahi lagi. Tapi kalau kita merasa belum puas, akan berusaha untuk menambah dan menambah. Karena hakikatnya kita masih banyak yang harus kita lakukan, yang harus kita sempurnakan iman yang ada pada diri kita ini. Tayyib, ayo ikhwah azani wa asqullah. Sekarang kita kembali kepada hadis yang kita bacakan yang terkait dengan masalah ciri atau tanda iman yang sempurna. Itu adalah yang dia bisa mewujudkan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya hadis Rasulullah SAW di sini, beliau menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad dan juga dari Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ini yang dimaksud adalah apa? Beliau mengatakan yaitu bahwa yang dimaksud dengan tidak beriman ialah tidak mencapai hakikat dan puncak iman, tidak mencapai hakikat dan puncak iman. Jadi la yu'minu ahadukum, maksudnya ini adalah tidak mencapai hakikat dan puncak keimanan. Tadi hakikat teman sudah kita sampaikan. Ulaika humul mu'minuna haqqo, tadi diantara cirinya dalam surat Al-Anfal tadi. Beliau mengatakan karena iman seringkali dianggap tidak ada karena ketiadaan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya. Maksudnya apa? Di dalam banyak hadis Rasulullah SAW, Rasul menyampaikan dengan lafaz tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Padahal isinya itu adalah dia tidak melakukan amalan, ya, tidak melakukan suatu amalan. Yang itu diperintahkan dia tidak lakukan, yang itu dilarang malah dilakukan, maka dikatakan tidak beriman. Nah, diantaranya adalah di dalam dua hadis Rasulullah SAW.
di mana beliau bersabda, hadis yang pertama di dalam hadis dari riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. 3 Rasul contohkan di sini. Yang pertama, la yazni zani, tidaklah berzina seorang pezina, ya. Seorang pezina tidaklah dia berzina hina yazni, ketika dia itu melakukan perzinahan itu wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Jadi tidak mungkin kalau dia itu seorang beriman melakukan itu, ya. Jadi kalau dia orang yang beriman maksudnya ngerti, sadar dia punya iman, melakukan itu tidak mungkin. Yang kedua, la yasriku sarik hina yasrik wa mu'minan, tidaklah seorang pencuri, ya, ketika dia itu mencuri dia dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman. Jadi yang ditekankan adalah hina yasrik, hina yazni, ketika dia itu berzina, ketika dia itu mencuri. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa mu'min, dan dia adalah orang yang meminum khamr, ketika dia minum khamr dia dalam keadaan beriman. Nah, hadis ini ya ikhwah azani wa azakullah, ketika kita tidak memahami makna dari ungkapan Rasulullah SAW bahwasanya tidaklah seorang pezina ketika berzina dalam keadaan beriman, seakan-akan seolah-olah bahwasanya saat dia berzina, saat dia minum khamr, saat dia mencuri, namanya bukan iman, namanya apa? Kafir. Seakan-akan demikian. Nah, ini kalau orang dia tidak memahami makna yang dimaksud di dalam hadis. Artinya misalkan dia tidak paham penjelasan kemudian hanya membaca artinya, dan ini memang bagi orang pemula biasanya demikian, ya. Loh, lah kalau misalkan dia berbuat maksiat tadi itu berzina, mencuri, kemudian minum khamr, bukan mukmin, berarti kan dia kafir. Berarti dia harus syahadat lagi, masuk Islam lagi. Nah, itu belakangnya itu memang kalau orang sudah kafir masuk Islam harus syahadat, ya benar. Tapi memahami bahwasanya seorang pezina, pencuri atau minum khamr, ketika dia berzina kemudian dia itu dikatakan dia kafir, ini yang jadi pertanyaan, ya, ini yang jadi pertanyaan. Hadis yang kedua, ya, nanti kita jelaskan maknanya sebagaimana di awal. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis kedua di sini, yaitu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, ini malah Rasulullah SAW menyampaikan 3 kali. La wallahi, bersumpah, Rasul bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Malaya manujaruhu bawa ikohu. Siapa ini masih tidak beriman? Yaitu orang yang tetangganya, tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi orang ini sukanya mengganggu tetangga, atau dia itu berulah sendiri, tetangga terganggu, ya, tetangga terganggu. Ini dikatakan sampai 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Jadi seakan-akan tidak beriman, tidak beriman, beriman. Kalau kita pahami secara letterlek, ya tidak beriman berarti kafir, begitu. Ya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan hadis-hadis yang semacam ini, ya. Beliau katakan bahwasanya para ulama mengatakan makna hadis-hadis di atas, apakah yang di pertama tadi seorang pezina, pencuri, minum khamr, atau orang yang dia itu tidak bisa menjaga tetangganya selalu terganggu oleh dia, maka beliau katakan maknanya ialah ia tidak beriman dengan iman yang sempurna, ya.
tidak memiliki kesempurnaan iman. Artinya apa? Imannya itu berkurang, dan berkurang. Jadi ketika seorang misalkan tadi mencuri, semisal dia itu imannya baik, dia tahu itu tidak boleh, dia tahu itu tidak diperbolehkan, maka tidak akan melakukan itu. Karena imannya lemah, imannya tipis, ya sehingga mengutamakan hawa nafsunya. Nah, bisa jadi ketika dia itu melakukan kemaksiatan, kemudian dia itu sadar, entah sadarnya karena konangan, ketahuan misalkan, atau mungkin dia mendapatkan hidayah, dia baru sadar, oh ya ternyata perbuatan salah, maka dia taubat. Ya, jadi tidak dikatakan keluar dari Islam. Artinya ketika berbuat dia kafir, enggak. Ya, berarti imannya itu turun. Nah, sebagaimana dalam hadis yang juga kita sering dengarkan terkait dengan ingkarul mungkar. Hadis terkait dengan mengingkari kemungkaran. Di mana Rasul bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi." Barang siapa melihat satu kemungkaran, maka adalah dia merubah kemungkaran itu dengan yad, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fabilisani. Kalau dia tidak mampu adalah dengan lisannya, dengan nasihat. Kalau sekarang mungkin dengan juga tulisan, dengan WA dan yang lainnya. Terakhir, fa illam yastati fabiqalbi. Kalau tidak mampu dengan hatinya. Di akhir disebutkan dalam hadis itu apa? Wadzalika at'aful iman. Itulah iman yang lemah, yang paling lemah. Yang menunjukkan bahwasanya kalau dia itu benci karena tidak bisa nasihati, apalagi dengan tangan, ya, dengan hati dia membencinya, itu adalah iman yang lemah. Masih ada imannya, tapi lemah. Yang lebih kuat apa? Kalau dia bisa nasihati orang. Yang kuat lagi kalau dia itu dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Inilah namanya derajat keimanan. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Nah, di dalam banyak penjelasan tentang hal ini, maka mengerucut kepada di sini bahwasanya tidaklah sempurna iman seseorang. Jadi maknanya la yu'minu itu adalah tidak sempurna keimanannya. Baik. Diperjelas pula di dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, di dalam hadis Hasan dari Imam Abu Dawud dan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnahnya, ini dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan walak wal bara ini, beliau bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah atau menolak karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa sempurna ketika dia melakukan amalan-amalan ketaatan. Ayo ikhwah azani wa azqallah. Baik. Sekarang kita menyampaikan tentang makna lafadz, yaitu hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya. Di dalam penjelasan dari Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala, di sini dikatakan adalah li akhi. Maka beliau katakan isti'malu ma yakunu bil ataf fi asali bil kalam fi qawlihi li akhi, penggunaan sesuatu di dalam ataf, penyebutan di sini di dalam uslub pembicaraan dengan li akhi, ya, maka ini ada memiliki makna. Walau sya'ala qal, kalau dimungkinkan itu dikatakan bukan li akhi tapi dikatakan yaitu lil mu'min,
la yu'minu ahadum hatta yuhibba lil mu'min. Ya, lil mu'min. Karena terkait dengan keimanan di awalnya. Tapi dikatakan li akhi ini karena apa? Dikatakan yaitu isti'tafan lil insan. Ini adalah sebagai bentuk kelembutan. Bentuk kelembutan kepada manusia untuk mencintai mukmin yang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi sesama mukmin itu seperti satu tubuh. Ya, seperti satu tubuh. Sehingga ketika seorang itu meskipun orang lain dikatakan saudara. Saudara apa? Saudara seiman, saudara seakidah. Ya, makanya kita tahu ketika Nabi Ibrahim ya bersama istrinya ketika perjalanan ya ketemu dengan seorang raja, yang raja ini memiliki kebiasaan siapa ada orang datang suami istri maka nanti istrinya akan diambil. Istrinya akan diambil oleh raja ini. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ketika ditanya ini siapamu, maka beliau mengatakan ini adalah saudaraku, saudariku. Tidak mengatakan istrinya, adalah saudarinya. Ya, Nabi Ibrahim tidak berbohong. Karena apa? Ya ini adalah saudara seiman, ya saudara seakidah. Nah ini adalah menunjukkan bagaimanakah satu dengan yang lainnya adalah merupakan saudara. Dipertegas dalam hadis Rasulullah SAW yang mungkin kita juga sering dengarkan. Rasul bersabda di dalam hadis yang disebutkan, hadis yang sahih dari Nu'man bin Bashir. Dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadid." Dia kata masalul jasadil wahid dalam riwayat lainnya. Idza shtaka minhu adwun tada'alahu sairul jasad bisahar wal humma. Permisalan orang-orang yang beriman itu fi tawaddihim, di dalam yaitu sayangnya mereka di antara mereka, wa tarahumihim dan di dalam kasih-kasih sayangnya kepada mereka. Ya, tawaddu dan juga tarahum itu adalah kasih sayang. Wa ta'atufim dalam yaitu saling membantu atau kelembutan bahu membahu. Ini masalul jasad, seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Dan digambarkan oleh beliau idashtaka minhu adwun, kalau namanya tubuh ini jika salah satu anggota itu mengeluh, ya merasakan sakit, tada'alu sairul jasad, maka yang lainnya juga ikut merasakan sakit. Bisa dengan bisahar, dengan tidak bisa tidur, wal humma, atau mungkin dengan demam. Ya, yang sakit katakanlah kakinya, misalkan kena sesuatu, ya sampai berdarah dan yang lainnya. Ya ternyata malamnya bisa panas, kepalanya juga ikut sakit. Ya, ya akhirnya karena kakinya yang sakit, kepala yang sakit, tubuh yang lain juga nggak bisa apa-apa, ikut istirahat semuanya, kan begitu. Inilah permisalan yaitu sesama kaum mukminin. Maka dikatakan di situ tentang li akhi, yaitu saudaranya. Hatta yuhibba li akhi. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian lanjutannya ketika disebutkan di situ hendaklah seorang mukmin ini mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya. Ini menunjukkan bagaimanakah kita itu harus tahu diri kita itu apa yang kita sukai, apa yang kita cintai untuk diri kita. Kalau kita melakukan sesuatu, memiliki sesuatu yang kita cintai, ya, maka hendaklah ketika kita memberikan kepada orang lain itu sesuatu yang kita cintai, bukan yang dia cintai. Bisa jadi kita tahu, oh saudara kita ini suka ini, ambil contoh gampang makanan misalkan, ya makanan. Teman kita sukanya itu makan yang khasnya itu harus pedas, nah, ya harus pedas. Sementara kita itu tidak suka, kita itu tidak suka. Boleh kita memberikan makanan mereka makan pedas? Jawabannya boleh, tidak ada masalah karena kita tahu kesukaan dia, ya kesukaan dia. Dia mungkin
tidak suka katakanlah sebaliknya, makanan yang yang katakanlah mengandung kolesterol bahasanya dan yang lainnya dan yang lain-lainnya. Nah, diri kita ya ikhwah azani wa azakullah itu memiliki kebiasaan misalkan yaitu makan kita itu sukanya makan makanan yang asin. Makanan yang asin. Sementara teman kita itu tidak suka. Nah, itu kemudian jangan kita mengambil pemahaman di dalam hadis ini, kan yang saya berikan yang saya suka. Nah, kita harus tahu juga kalau dalam masalah itu harus memahami, ya. Tapi bagaimanakah yang diambil adalah sukanya, diambil adalah kesukaannya. Kalau kita suka makanan yang asin, berarti kan suka makanan. Maka ketika kita berikan kepada orang lain, yang dia suka itu makanan yang bagaimana? Paham ya? Ya. Jadi jangan diambil pemahaman kita suka makanan yang pedas, semuanya kita berikan makanan yang pedas karena saya sukanya itu. Ya bisa sakit perut nanti kalau yang tidak suka itu. Nah, ini harus dipahami karena kita suka makan, suka makannya. Ya. Adapun lebih detail dari itu ya dilihat orang lain yang kita berikan. Kalau memang kita tahu dia tidak suka dengan kesukaan kita, ya pilih yang lain. Kalau kita suka makan yang seperti itu dia tidak suka, ya sudah mungkin belikan yang menyelamatkan dia. Kita meskipun makan itu kita berikan mungkin makanan yang katakanlah roti atau yang lainnya yang dia suka. Ya. Artinya ketika kita suka makanan favorit, dia juga punya kesukaan makanan favorit gitulah. Ya. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Jadi itu diantara ya makna ringan, makna singkat ketika kita ingin yaitu mencintai saudara kita yang lainnya, maka lihat sesuatu yang kita cintai itu apa. Jadi jangan sampai kita memberikan kepada orang lain, kita sendiri sudah tidak mau. Ya, kita sendiri sudah tidak mau. Kita tidak ingin, kita tidak mau dan nilai kita berikan ke orang lain. Ya, meskipun itu tidak mutlak. Artinya bisa jadi kita memberikan kepada orang lain itu bukan karena kita itu tidak mau dan yang lainnya, mungkin karena kondisi bisa jadi. Contoh ya, misalkan ketika kita satu saat mendapatkan hadiah berupa baju misalkan, berupa baju, diberi orang lain hadiah baju, ya alhamdulillah begitu. Cuma yang memberi ini juga mungkin salah beli atau bagaimana sehingga ukurannya itu kebesaran atau kekecilan. Ya, kebesaran atau kekecilan. Yang pada akhirnya kita tidak bisa memakainya. Kita sebenarnya suka diberi itu, tapi tidak bisa memakai. Maka otomatis karena tidak bisa kita pakai karena kebesaran atau kekecilan, maka kita berikan kepada teman yang kira-kira cocok dengan ukuran tersebut. Ya, ini bukan berarti kita tidak suka, tapi karena memang kondisinya semacam itu. Nah, ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Namun ketika kita memiliki sesuatu yang kita senangi dan itu juga orang lain sudah kita menyenangi, itulah yang kita berikan. Itu sebagai tanda cinta. Karena Rasul bersabda apa? Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah supaya apa? Muncul saling rasa cinta mencintai. Fillah atau lillah, karena Allah. Jadi cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Nah, kebaliknya atau sebaliknya, ketika kita mencintai sesama mukmin, maka orang yang dia itu mencintai sesama mukmin, dia akan dijauhkan dari sifat yang sebaliknya. Sifat sebaliknya adalah sifat hasad, yaitu sifat iri, sifat dengki. Namanya orang iri, orang dengki itu lawan dari cinta. Ya, benci, ya benci itu kan bisa muncul berbagai macam, iri, dengki, ya. Mungkin dia sampai suudzon dan yang lainnya, bahkan sampai dusta, naudzubillah. Itu karena benci. Makanya harus kita waspadai. Jangan sampai kita itu memiliki sifat hasad ini. Untuk menghilangkan sifat hasad ini diantaranya yaitu saling
memberi tadi itu, saling memberikan hadiah. Yang kita berikan adalah sesuatu yang kita juga mencintai hal itu. Ibaratnya kita memberikan pakaian, ya kita memberikan karena pakaian itu kita juga suka, kita senang. Ibaratnya kita beli dua, bahasanya demikian, satu untuk kita, satu untuk saudara kita, begitu. Ya, maka dari itu ini adalah bagaimanakah mewujudkan mencintai saudara kita seperti mencintai apa yang kita cintai untuk diri kita. Sebaliknya, jangan sampai kita itu iri, ya, jangan sampai kita itu iri. Ada teman kita mendapatkan ini dan situ, ya kita malah iri. Ya, berarti tidak akan terwujud hadis ini, tidak akan terwujud yang namanya mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Terkait dengan hasad ini maka perlu kita sedikit tambahkan penjelasannya karena memang penting, ya. Yang dimana kita sudah tahu bahwasanya hasad ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya di dalam diri seorang mukmin. Di dalam diri seorang mukmin, maka kita harus menghindarinya. Namun kita sampaikan dulu di sini, yaitu hasad dalam dikaitkan dengan masalah cinta kepada sesama mukmin itu ada yang dibolehkan, ya ada yang dibolehkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda yang terkait dengan masalah hasad ini, yaitu di dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Ya, tidak ada hasad kecuali di dalam dua hal. Ini hadis dari Ibnu Umar. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang pertama, kita baru dibolehkan hasad iri kepada siapa? Yaitu kepada rajul, seseorang. Atahullahu al-Qur'ana, yang Allah berikan dia itu adalah Al-Qur'an, diberi ilmu Al-Qur'an. Fahuwa yatluhu, dia membaca Al-Qur'an itu. Jadi kita melihat ada seseorang itu, Masya Allah, ya, dia itu cinta dengan Al-Quran. Kemana-mana baca mushaf bukan untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan, ya, tapi memang dibaca. Dia membawa Al-Quran bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang dibaca. Bahkan dibacanya itu tidak mengenal waktu. Yatsluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dibaca di waktu baik itu malam, di waktu itu siang, ya pagi, siang, sore, terus selama ada waktu terus membaca. Ini kita ketika melihat yang demikian, terus kita kemudian iri, kita juga pengen seperti itu boleh. Itu dibolehkan. Yang kedua, warajulun atahullahu malan, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Wa yunfikuhu, dan dia menafkahkannya ana al-lail wa ana an-nahar. Dia infakkan yaitu sepanjang malam dan sepanjang siang. Selama masih punya rizki harta, dia suka sedekah, suka infak. Kalau kita mendapati orang demikian, maka kita boleh iri kepadanya. Di dalam hadis yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini redaksinya yang lain tapi juga mirip, yaitu la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad itu kecuali di dalam dua hal. Dalam dua hal. Ini saling melengkapi hadis satu dengan yang lainnya. Jadi asalnya hasad tidak boleh, asalnya iri dengki tidak boleh. Boleh dalam dua hal. Yang pertama beliau katakan rajulun atahullahu malan, kecuali kepada orang yang Allah berikan kepada dia itu harta. Fasallatu ala halakati fil haq, dan dia tasarrufkan, dia belanjakan, dia habiskan atau dia berikan harta itu sebagian besar setelah dirinya dipenuhi itu di atas jalan yang hak, ya, di atas jalan yang hak.
Jadi siapa yang membutuhkan, dia itu mudah untuk membantunya. Punya harta, tapi hartanya digunakan untuk membantu sesama kaum mukminin. Kita boleh iri dengan yang demikian itu. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmah, dan seorang yang Allah berikan hikmah, berikan ilmu, fahuwa yakti biha wa yu'allimuha, maka dia dengan ilmu itu, yaitu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia melaksanakan, mengamalkan ilmunya, dan dia juga mengajarkan ilmunya kepada yang lainnya. Maka ini dibolehkan. Dan ini kalau kita memiliki keinginan semacam itu, iri dengan demikian, itu boleh. Dan itu di dalam bahasa para ulama dikatakan namanya ghibthah. Ya, namanya ghibthah. Ghibthah dan hasad. Ya, sama-sama irinya. Ya, sama-sama irinya. Kalau hasad, maka ini iri yang jelek, ya, iri yang tidak benar. Kalau ghibthah, ini iri yang baik. Makanya Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya membagi hasad ini menjadi dua nama. Beliau sebutkan dua nama adalah ada yang hasad hakiki dan ada hasad majazi. Hasad hakiki maknanya adalah yaitu seseorang itu berharap nikmat yang diterima orang lain itu hilang. Ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki, dia itu sumpek, bahkan berdoa, ya Allah mudah-mudahan hartanya tidak barokah dan lain-lainnya. Ya, ini namanya hasad, tidak dibolehkan. Ini hasad yang hakiki. Meskipun dia itu tidak menginginkan harta itu kemudian hilang dan kemudian balik ke dia atau pindah ke dirinya. Kalau sampai ada niatan iri kemudian menginginkan harta itu pindah ke dirinya, ini lebih parah. Ya, lebih parah. Hanya menginginkan rezeki orang lain supaya hilang aja itu sudah hasad. Ya, ini hasad yang hakiki. Adapun yang majazi yang kita sebutkan tadi yaitu ghibthah itu. Kita iri kepada orang lain karena dia memiliki kebaikan. Memiliki kebaikan dan kita ingin seperti dia. Apa kira-kira yang muncul? Kalau kita ingin kebaikan seperti yang dilakukan orang lain, yang muncul adalah doa. Ya. Doa yang pertama adalah doa keberkahan kepada saudara kita. Semoga dia mendapatkan barokah dari hartanya. Doa yang kedua adalah kita berdoa agar Allah juga memberikan kita rezeki seperti saudara kita. Nah, ini namanya ghibthah. Ya, kita iri kepada orang tapi dalam kebaikannya. Tapi kalau yang hasad tadi itu karena orang yang dapat rezeki kita sumpek, ya kita tidak akan mendoakan keberkahan dan malah doanya doa yang buruk, ya tidak dibolehkan. Nah, terkait dengan cinta kepada saudara begitu ya likhwah azani wa azkullah. Kalau kita menginginkan kesempurnaan iman kita, maka bagaimanakah kita itu bisa mencintai ya saudara kita itu seperti kita mencintai untuk diri kita. Artinya apa? Kalau kita dapat rezeki, kita dapat katakanlah hadiah dan yang lainnya, kita seneng kan? Kita akan seneng ya mendapatkan hadiah, mendapatkan rezeki, kita seneng. Nah, lihatlah sesama saudara kita itu ketika dia dapat rezeki, dia dapat hadiah, dia juga seneng, kan begitu ya. Maka kita mencintai karena dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada unsur yang namanya hasad di dalamnya. Maka inilah pentingnya bagaimanakah kita itu betul-betul membersihkan hati kita, membersihkan ya jiwa kita itu dari sifat hasad ini. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Dalil yang kita dibolehkan untuk bahasanya itu berandai-andai ya, atau berharap lebih tepatnya, untuk supaya yang dimiliki oleh orang lain itu kita juga bisa mendapatkannya. Maka disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an. Dalam riwayat itu disebutkan
Dalam riwayat yang panjang, maka di tengahnya ada riwayat yang berbunyi lau anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Artinya bahwasanya lau anna li malan, kalau seandainya aku memiliki harta, ya, aku memiliki harta. Jadi misalkan dia melihat orang lain, ya, mendapatkan rezeki yang masya Allah, ya, kemudian dia berharap kalau sekiranya aku punya harta, la amiltu bi amali fulan, pasti aku akan kerjakan seperti pekerjaan yang dilakukan oleh fulan itu, ya. Jadi dia punya niatan kalau mendapatkan rezeki seperti fulan yang sudah mendapatkan rezeki, dia akan beramal seperti dia. Berarti fulan itu mengamalkannya, ya. Fahuwa biniyatihi, maka dengan hanya niatnya ini saja, dia niat kalau dapat rezeki dia akan sedekah, dia akan beramal kebaikan, fa ajruhuma sawa, maka pahala keduanya sama. Masya Allah, ya. Dengan apa namanya, bermodalkan niat dapat pahala yang sama. Inilah pentingnya niat, ya, pentingnya niat. Maka tidak ada apa namanya, tidak ada manfaat, tidak ada gunanya sama sekali kalau kita itu melihat saudara kita, tetangga kita, orang lain mendapatkan rezeki, kemudian kita itu ya bicaranya tidak enak, sinis, ya apalagi sampai suudzon dan lainnya, tidak ada manfaat sama sekali, bahkan membuat hati kita semakin sumpek, kan demikian. Ya lebih baik meskipun kita mungkin mendengar dari informasi, oh itu dapatnya dari gini-gini, sudahlah. Kalau emang kita lihat dia itu dapat apa namanya rezeki, ya kita doakan, ya, dengan barokah. Selama kita tidak tahu informasi yang jelas, tidak tahu informasi yang jelas, bahwasanya dia mendapatkan dengan cara yang tidak halal, misalkan demikian, kita tidak perlu suudzon, doakan saja kebaikan, ya. Seperti di sini, kalau dia melakukan kebaikan, kita juga menginginkan seperti itu. Nah, ada dua apa namanya sikap yang terkait dengan ini, yaitu ketika kita melakukan seperti itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu kalau di dalam masalah yaitu kelebihan dunia. Nah, kita nukilkan dulu dari ayat Allah, nanti kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 79 dan 80. Di dalam ayat itu Allah berfirman, fa kharaja ala qaumi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladu hadzin adzim. Dalam ayat yang ke-79 Allah berfirman, fa kharaja ala qaumi fi zinatihi, maka keluarlah dia Qarun. Ya, kita tahu Qarun, ya. Qarun dari kita jadi harta karun, kan begitu. Makanya orang itu mencari harta karun itu hartanya Qarun. Ada Qarun ya di sana, nggak kemana-mana, tapi nyarinya di Jawa, aneh kan? Ya, Qarun itu meninggalnya di Jazirah Arab sana, kemudian nyari harta karunnya di sini ya nggak ketemu lah. Wong Qarunnya di sana, nyarinya di sini. Nah, ini nama Qarun jadi apa namanya? Jadi viral ya akhirnya. Fa kharaja ala qaumi fi zinati, maka keluarlah Qarun, ya, kepada kaumnya fi zinatih, dengan kemegahannya, dengan perhiasan-perhiasannya. Ya, kita tahu sombong Qarun ini. Qala alladziina yuridunal hayatud dunya, berkata orang-orang yang dia menginginkan dunia. Dia itu orang-orang yang menginginkan dunia, artinya apa? Dirinya itu adalah orang-orang yang suka dengan gila harta, atau dia itu dengan gemerlapnya dunia ini. Apa yang dia katakan? Ya laita lana mislama utiya Qarun, ya, mudah-mudahan atau alangkah baiknya kita itu memiliki harta seperti yang diberikan kepada Qarun, innahu ladu hadzin adzim, ya, sungguh dia itu mendapatkan keuntungan yang besar. Ini orang yang ahli dunia, orang yang ahli dunia. Ayat berikutnya Allah berfirman, wa qala alladziina utul ilm, adapun orang-orang yang diberikan ilmu, ya, berikan ilmu oleh Allah Ta'ala, apa yang dikatakan? Wailakum, ya, celakalah, celakalah kalian,
yang menginginkan harta seperti hartanya Qarun. Sawabullahi khairun, pahala Allah adalah lebih baik, liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila salihah, dan beramal saleh, wala yulaqqaha illa sabirin, dan tidak akan bertemu atau tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka itu ya ikhwah, inilah sudut pandang yang berbeda. Ketika ada seseorang mendapatkan harta ahli dunia, maka yang dia inginkan seperti itu. Seperti itu supaya apa? Supaya bisa bersenang-senang, demikian dan demikian. Tapi ahlul ilm, dia tahu kalau harta itu bisa membinasakan, bisa mencelakakan, maka dia lebih baik untuk tidak menginginkannya, maka dia menjaga keimanannya dan dia menjaga amal solehnya. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwasanya kalau kita yaitu menginginkan seperti orang lain yang tadi kita katakan boleh, itu kalau dalam masalah apa? Masalah kebaikan. Tapi kalau di dalam tujuannya adalah tujuan keburukan, ya tidak dibolehkan. Ya tidak dibolehkan. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam masalah kebaikan-kebaikan itu kita disuruh berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Juga dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan demikian itu hendaknya mereka berlomba-lomba. Itulah ya ikhwah azani wa zakullah penjelasan tentang hadis yang kita bacakan di sini. Yang terakhir kita sampaikan yaitu kesimpulan dari hadis yang kita bacakan. Sedikit kita bacakan kesimpulannya dari tulisan Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan kesimpulan atau faidah hadis dari hal ini. Yang pertama bahwasanya annal imana yatafadalu, bahwasanya iman itu yatafadal, ada tingkatan-tingkatan lebih yang satu dan lebih yang lainnya, jadi bertingkat-tingkat. Minhu kamilun wa minhu naqisun, ada di antara mereka yang sempurna, ada yang kurang. Jadi iman ini bertingkat-tingkat. Wa hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah, ini adalah madhabnya ahlu sunnah wal jamaah, annal imana yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, al-hatsu ala mahabbatil khair lil mu'minin, dorongan anjuran untuk cinta mahabbatul khair, mencintai kebaikan, lil mu'minin, yaitu untuk orang yang beriman, untuk orang yang beriman. Tadi hadisnya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia itu mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Maka tidak kita mengatakan secara mutlak cintailah saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ya, ini terlalu umum. Ya, akhirnya nanti apa? Akhirnya nanti tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Padahal di situ ada kata-kata ma. Ya, dalam lafaz dikatakan li akhihi ma yuhibbu li nafsi, mencintai sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Bukan langsung hatta yuhibba li akhi yuhibbu li nafsi, tidak. Ada ma-nya, sesuatu. Yang artinya di sini yang kita jelaskan sejak awal tadi itu ma, disinilah ya itu yang dimaksud adalah satu al khair, itu berupa kebaikan. Kalau bukan berupa kebaikan ya tidak boleh, tidak dibolehkan. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, at-tahdhir, yaitu peringatan man ayyuhibba lil mu'min, terhadap orang yang mencintai bagi orang beriman sesuatu ma la yuhibbu li nafsi, pada orang mukmin sesuatu yang dia tidak mencintai untuk dirinya. Jadi jangan sampai kalau kita tidak cinta kemudian kita berikan kepada orang lain. Ya tidak ada manfaat bagi kita, dan manfaat kita berikan orang lain ya tidak manfaat juga. Berikanlah yang manfaat. Kalau untuk diri kita manfaat, berikan kepada
orang lain. Itu yang dianjurkan kalau kita memberi sesuatu, itu sesuatu yang manfaat. Kemudian faedah yang lainnya secara umum bahwasanya terkait dengan kesempurnaan iman ini, maka kita dibolehkan untuk meniadakan sesuatu karena memang sesuatu itu ada yang tidak sempurna. Kita mengatakan sesuatu tidak sempurna, ya. Yang artinya apa? Artinya bahwasanya memang kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu mengatakan ketika ada sesuatu, Masya Allah ini sudah sempurna. Ya, sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia, yang diperbuat oleh manusia itu pasti memiliki kekurangan. Ketika banyak kekurangannya, maka diperintahkan untuk menyempurnakannya. Nah, salah satu contoh ya ikhwah azanikumullah terkait dengan kesempurnaan ini di dalam masalah fikih, sebenarnya masalah salat. Rasul bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la sholata bi hadratit ta'am, yaitu tidak ada salat ketika makanan disajikan. Maksudnya tidak ada salat di sini apa salatnya tidak sah atau yang lainnya, salatnya tidak sempurna. Ya. Ketika mau salat, ya, makanan disajikan. Ya, terus dia kita salat dulu aja, setelah itu makan. Dia sudah melihat makanannya, sudah melihat menunya, ya. Tapi kemudian ditinggal untuk salat dulu. Ya, seakan-akan memang baik dan benar, ya kan, yang penting sholat, yang penting sholat dulu bukan makan dulu, ya. Ada orang mengatakan yang enak itu makan mikir sholat atau sholat mikir makan. Kalau kita makan mikir sholat, ya makanya bisa cepat kan gitu. Tapi kalau sholat mikir makan, ya cepat juga sholatnya. Kan begitu. Ya sama-sama sama-sama cepatnya, tapi efeknya beda. Kalau kita makan dulu, ya karena sudah akan sholat, ya kita makan cepat artinya apa? Ya makannya secukupnya dulu, ya secukupnya dulu. Yang penting sudah menikmati hidangan, kemudian kita sholat. Sholat kita akan tenang. Tapi kalau kita sudah melihat hidangannya, sudah pengen, wah ini favorit ana, kemudian ayo kita sholat dulu, nanti sholatnya gimana? Sholatnya mikir makan akhirnya. Ini dikatakan tidak sempurna. Jadi sholatnya tidak sempurna karena apa? Karena bisa jadi di dalam rangkaian sholat awal sampai akhir sempat terpikir, waduh nanti saya mau makan yang itu, yang ini, mau ngambil sekian dan yang lainnya. Enggak sempurna, jadi sholatnya meskipun sah, ya meskipun sah, tapi kesempurnaannya jadi berkurang. Nah, hadis ini menunjukkan bagaimanakah kita itu ketika sudah jelas-jelas hidangan disajikan, kemudian datang waktu sholat, hendaklah kita menikmati hidangan tersebut, ya. Kalau bisa kita mengatur waktu itu lebih baik, artinya tetap kita makan, kemudian kita nanti juga sholat tidak terlambat. Ini terkait dengan kesempurnaan sholat yang dikaitkan dengan kesempurnaan iman. Ayolah ikhwah azani wa azkullah. Kemudian faedah yang lainnya yaitu hendaklah seorang mukmin dan mukminah, ya, itu menjauhi yang namanya sifat hasad, sifat iri, sifat dengki. Yang dibolehkan tadi namanya ghibthah, ya, namanya ghibthah, iri dalam hal yang baik. Maka kalau kita ingin mencintai saudara kita, maka itu akan bisa menghilangkan namanya iri dengki. Maka rasa cinta harus ditumbuhkan. Dan yang terakhir, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya hadis ini juga menunjukkan ketika kita hendaklah mencintai saudara kita seperti mencintai untuk diri kita. Ini karena sesama mukmin adalah satu tubuh, diibaratkan seperti satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh itu sakit, maka akan berdampak, berefek kepada anggota tubuh yang lainnya.
Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.